nggak dibekali uang, dibekali bibit kacang panjang 1 kilo sama kangkung cabut 1 kilo. Kita ceramah dari desa ke desa itu jalan kaki menyusuri pantai. Jadi saya ceramah di Desa Wamsisi, tetangga desa saya. Ceramah di situ, tidur di situ. Yo berminggu-minggu, bukan berhari, berminggu-minggu baru balik lagi. Kelompok aliran sesat itu melaporkan saya dilaporkan ke Polres dan sampai sekarang diproses belum selesai. Saya minta kendaraan kuda, dibelikan sama Pak Nasir kuda. Kuda itu kan harganya 2,5 juta tahun 90-an, 90-an itu mahal. Uang besar itu kalau Betul betul ya, kayak mobil ya? 2,5 juta itu. Kayak mobil tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lasnas Dewan Dakwah sekalian, alhamdulillah pada siang ini hari Rabu kita kedatangan tamu dari jauh dari Pulau Buru, Maluku. Beliau adalah Ustadz Majdi. Jadi Ustadz Majdi ini adalah kader dari Buya Muhammad Nasir, di mana tahun 1985 beliau dari Jawa dikirim ke Pulau Buru, ya, sendirian, Ustadz ya, sendirian, ya, sampai sekarang di sana. Jadi sudah sekitar 40 tahun ya beliau, dan alhamdulillah beliau dapat istri dari sana juga. Semoga ini menjadi inspirasi sekaligus semangat bagi kita semua dalam menjalankan dakwah di negeri tercinta Nusantara ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gimana Ustadz? Jadi sejak kapan nih datang di sini? Sudah tanggal 28 28 ya. Alhamdulillah. dengan istri. Dengan istri ya. Di Ustadz ini udah berapa kali ke Jakarta? Tapi kalau istrinya baru sekarang. Baru sekali. Baru sekali nih. Alhamdulillah. Jadi beliau dari Pulau Buru ke Jawa ini, ke Jakarta ini 4 hari 4 malam Ustadz. Iya, 4 hari. Kapalnya. Baik. Mungkin Ustadz bisa cerita Ustadz, bagaimana Ustadz dibina oleh Allah Yarham Nasir kemudian dikirim ke Pulau Buru. Pertama gimana Ustadz? Pertama itu kita di Jawa Timur ada 60-an orang, kemudian dites, di screening bisa 30 orang, termasuk saya. Jadi tes di Masjid Al-Falah, Surabaya, didampingi oleh Pak Walyarham, Pak Yai Misbah, Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur, dan Pak almarhum Imam Bukhari bersama Pak Syuhada. Seharian kita di briefing di Masjid Al-Falah, kemudian kita 30 orang itu naik bis menuju pesantren Darul Falah Ciampia Bogor, didampingi Ustadz Suhada Bahri selama sebulan. Bulan ya. Itu di Darul Falah yang memberikan training atau pendidikan siapa aja Ustadz? Yang saya masih ingat itu ada Pak Abdullah Wasian, organisasi, kemudian Pak Tawam Raharjo, dan Pak Nasir sendiri, Pak Bukhari Tamam, Pak Anwar Haryono, Pak Muzayyin Abdul Wahab, yang lain-lain saya sudah lupa. Alhamdulillah ya. Terus kemudian selama sebulan di training di Darul Falah, Ustadz kemudian dikirim ke Pulau Buru. Iya. Dari 30 orang itu kemana aja Ustadz? Yang saya ingat itu ada 8 orang dikirim ke Timor Leste, Timur Timur ya. Kemudian ada yang ke Pulau Mentawai, ada yang ke Kalimantan Timur, ada yang Kalimantan Selatan, ada yang di Sulawesi Utara, saya di Pulau Buru. Ya, sendirian Ustadz ya? Ya, Ustadz dikirim ke Pulau Buru, itu dibekali uang atau gimana Ustadz? nggak dibekali uang, Dibekali. Terus gimana itu? dibekali bibit kacang panjang, sayur kacang panjang 1 kilo sama 1 kilo kangkung cabut.
dibekali bibit kacang panjang 1 kilo sama kangkung cabut 1 kilo. Oh, Kemudian dibelikan tiket dari Surabaya menuju Ambon. Menuju Ambon, dari Ambon nyebrang lagi ke Pulau Buru. Saya masih ingat waktu itu dibekali uang kalau nggak salah sekitar seratusan ribu. Sudah dibelikan tiket kemudian dikasih uang 100.000. ya. Terus apa Ustadz pertama yang Ustadz lakukan ketika sampai di Pulau Buru? Sebelum saya datang itu ada catatan yang disampaikan oleh Dewan Dakwah Pulau Buru bahwa tahun 80 sampai tahun 85 itu ada Islamisasi besar-besaran. Jumlahnya sekitar 3 sampai 4 ribuan yang masuk Islam suku Buru asli. Nah, terus di kampung yang saya tuju itu ada laporan 36 mu'alaf. Berproses dari masuk Islam sampai saya datang itu sisa 6 orang. 36 itu yang 30 sudah kabur tinggal 6 orang. 6 orang itu saya bina, melarikan diri 3 tinggal 3. Nah, tinggal 3 ini karena kebetulan satu nenek-nenek dengan cucunya masih kecil. Kemudian satu itu cewek menikah sama orang kampung. Jadi tinggal 3 dari 6 yang saya bina. Terus saya lapor ke Dewan Dakwah, saya kalau kerja cuma membina 3 orang nggak maksimal. Kemudian saya datangi ke kantor PW Muhammadiyah Maluku, saya diberikan tugas ganda sebagai dai sekaligus sebagai tenaga pengajar. Kemudian saya tahun 85 itu buka Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Sanawiyah. Sampai sekarang masih ada. Baik. Oh, terus tentang cerita tadi kacang panjangnya tuh gimana tuh ceritanya? Nggak tahu ceritanya kok tiba-tiba diberikan bekal itu. Iya, terus Ustadz tanam atau gimana? Tanam, Tanam, tanam. menghasilkan nggak? Ya, Sempat panen nggak? yo panen dong, Panen ya? panen ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian Ustadz tadi cerita bahwa Ustadz mendirikan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah. Nah itu gimana? Waktu awal-awal tuh Awal-awal nggak ada tenaga guru, nggak ada tenaga guru. Jadi saya yang tidak sempat saya ajar cuma matematika sama bahasa Inggris. Semua mata pelajaran saya ajar semua, dirian. sendirian. Berapa murid? Waktu itu sekitar 60-an. Masing-masing kelas ada 20 orang, itu madrasah sanawiyah. Kalau ibtidaiyah itu kelas 1 sampai kelas 6 saya ajar. Pagi hari saya ajar sampai siang, sorenya sanawiyah. Jadi semua mata pelajaran, kalau mata pelajaran agama sudah nggak inilah. Ada fikih, bahasa Arab, Quran hadis, SKI semua saya ajar semua. IPS, bahasa Indonesia saya ajar semua. Yang tidak sempat saya ajar cuma 2, matematika sama bahasa Inggris. Alhamdulillah ya. Jadi Ustadz diri ya ngajar. Selama berapa tahun tuh sendiri? Sendiri selama 5 tahun. Setelah itu ada bantuan guru. Enggak, ada masyarakat lokal yang lulus-lulus SMA itu bantu ngajar. Saya digaji oleh Muhammadiyah 15.000 tiap bulan. Kok Ustadz ya? Iya. Baik. Kemudian Ustadz akhirnya waktu di situ kan masih single Ustadz ya, Iya, Mas. belum nikah. Belum. Itu gimana ceritanya Mbak Ustadz nikah? Nah, itu istri saya itu asli orang di situ. Karena orang tuanya kurang, lulus sanawiyah itu nggak melanjutkan. Kebetulan calon mertua saya itu aktif di taklim saya. Ya, kata calon mertua itu, kalau cinta sama anak saya, yang istri saya itu, ya silakan saja melamar. Iya. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Si Ustadz apa pas ini akhirnya menikah, kemudian dikaruniai anak 5 Ustadz ya. 5 ya. Cucu berapa Ustadz? 8. 8. 8. Alhamdulillah. Ya, terus gimana Ustadz? Riwayat sekolah itu sampai sekarang. Sekarang masih dilanjutkan oleh kader-kader.
Jadi dari tahun 87 itu saya setiap tahun ngirim 1, 2 orang ke berbagai pesantren di Jawa Timur. Terutama di pesantren saya, pesantren Karangasem Paciran Lamongan, dan pesantren Muhammadiyah, kemudian pesantren Al-Islam Nguruki, pesantren Al-Muttaqin Jepara, Jawa Tengah, kemudian pesantren Mararul Quran, Iran juga, pesantren Al-Furqon miliknya Ustadz Ainur Rafiq Dayu, kemudian pesantren Ulu Jami itu, pesantren Darun Najah, saya kirim. Alhamdulillah dari santri-santri yang kita kirim itu sekarang sudah jadi kepala sekolah, sudah buka sekolah sendiri-sendiri. Banyak sekolah. Ya, Alias sudah ada. alias sudah ada. Itu nama Husen Duila. Itu lulusan pesantren modern Lamongan juga. Kak Alia di Desa Waiteba, Kecamatan Waisama, Kabupaten. Kalau ini perguruan tinggi sudah ada, Bu? Belum, belum. Belum ya? Oke, Alia ya. Ya kemudian Ustadz tuh ada suka dukanya ya ketika mereka dakwah itu. Apa Ustadz? Dukanya apa? Bukannya itu gaji saya kan dikirim lewat Wesel Pos, Pak. Dari sini. Dari Dewan Dakwah. Iya. Dikirim Wesel Pos itu nilainya setiap bulan waktu itu 30.000. Sementara ongkos naik kapal dari Pulau Buru ke Ambon itu sudah 80.000. Jadi tidak setiap bulan saya ambil, tiap tahun baru saya datang ambil. Oh, udah. Tiap tahun saya ambil menjelang puasa saya. Iya. Tahun. Ya, kemudian duka yang lain, dulu kan tidak ada jalan. Kita ceramah dari desa ke desa itu jalan kaki menyusuri pantai. Jadi saya ceramah di Desa Wamsisi, tetangga desa saya. Ceramah di situ, tidur di situ, besok jalan kaki ke desa sebelah. Begitu terus sampai ada 12 titik, 12 desa yang saya jalan. Berhari-hari udah. Yo berminggu-minggu, bukan berhari, berminggu-minggu baru balik lagi ke desa asal. Itu udah ada listrik belum? Ya, Udah ada listrik belum? belum ada. Kalau sekarang udah ada. Sekarang sudah ada. Kalau sukanya Ustadz? Ya, sukanya alhamdulillah menikah sama warga di sana, jadi orang di sana. Jadi sudah nggak ingin lagi balik ke Gresik, palingan nyambangi keluarganya saya. Ada pengalamannya Ustadz? Mu'alaf yang masuk Islam Ustadz, gimana? Selama saya di sana itu akhir-akhir ini aja. Ada sekitar 30-an orang yang alhamdulillah saya Islamkan. Ada dari Hindu ke Islam, kemudian ada dari yang banyak dari Hindu. Ustaz. Nah, dari Kristen baru sekitar berapa bulan ini ada 3 orang yang masuk. 30 orang. Ya, dari 3 bulan orang. Itu asli dari Pulau Buru. Asli dari Pulau Buru, ada sebagian dari Pulau Seram, bagian dari NTT datang di Pulau Buru, masuk Islam di Pulau. Iya. Kemudian biasanya kan dalam dakwah ada tantangan Ustadz ya. Datang dari masyarakat adat atau dari misionaris atau dari siapalah. Waktu itu Ustadz mengalami nggak tantangan-tantangan? Iya, ngalam. Apa itu? Ada kelompok aliran sesat itu melaporkan saya. Dalam ceramah saya memang saya menyampaikan bahwa syahadat selain asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu syahadatnya tidak sah dan Islamnya tidak sah. Ada kelompok yang aliran baru lah. Ada seseorang itu merubah syahadat. Saya dilaporkan ke Polres dan sampai sekarang diproses belum selesai. Oh gitu. Aliran sesat itu aliran Islam Ustadz? Bukan aliran kedaerahan. Oh aliran ya lokal ya. Kalau LDI kita bersama Kemenak sama Kesbangpol kita bina. Oh gitu. Iya. Ada juga di. Ada juga, ada yang sudah kembali. Iya. Terus Ustadz kan bina udah 40 tahun ya. Hasil binaan Ustadz ini kader-kadernya jadi apa ini? Apakah ada jadi ustadz atau jadi pengusaha? Iya, Apa? sudah banyak. Ada Jadi apa aja? jadi ustad. Jadi ustadz banyak. Iya. Yang dari Al-Muttaqin itu satu jadi
punya pesantren baru buka sekitar 3 tahun ini, khusus hafalan Quran. Di sana di Pulau Buru. Ya di Pulau Buru, namanya Latif Wabula. Kemudian ada Budi Nurlatu itu jadi sekretaris PKS. Beliau juga dai yang selalu diundang sana kemari untuk ceramah. Kemudian Ustadz Irwan, kemudian Ustadz Ali Mamang, kepala sekolah Muhammadiyah, Husain Duwila, kepala sekolah Aliyah, kemudian Ustadz Muhammad Kadar, ponakan saya sendiri. Alhamdulillah jadi ketua PDM Muhammadiyah Kabupaten. Itu murid-murid yang saya kirim. Iya. Oh, jadi banyak kader-kader Iya, banyak Ustaz. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus biasanya kan di daerah itu ada selain ormas Dewan Dakwah ada ormas-ormas lain Ustaz. Iya ada. Ada Muhammadiyah, ada Hidayatullah atau ada Ada NU. NU macam-macam. Itu gimana Ustaz? Apakah bisa kerjasama atau gimana? Iya, kita kerjasama. Kerjasama bisa ya. Yang besar di sana itu Al Hilal. Hilal itu apa? Al Hilal. Hilal itu alirannya apa? Hilal. Aliran Muhammadiyah, NU atau apa? Bukan Muhammadiyah, bukan NU, ya sendiri. Jumlah masyarakat Pulau Buru Ustaz katakan tadi sekitar 149.000 ya. Yes. Tanggapan masyarakat sekitar apa Ustaz terhadap dakwah Ustaz selama ini? Ya, tidak jauh. Ya, ya. Nasir itu pernah pesan kalau kamu di tempat tugas nggak dapat tantangan, Iya. kemungkinan yang kamu sampaikan itu salah. Saya masih pegang bahasa itu. Ya sering saya sama awal-awal tempat tinggal itu. Saya dilempari gara-gara. Oh gitu. Ya tukar ke polisi ya. Tadi katanya ada Ustaz yang Oh itu mengatakan aliran aliran. iya, tapi nggak sempet fisik nggak sempet Ustaz ya? Nggak, alhamdulillah ya. Oh, iya ya. Waktu Ustaz ke sana waktu itu atau sekarang ya, apa ada tokoh Ustaz di sana yang kiai atau apa yang mungkin pro dengan Ustaz atau kontra gitu Ustaz? Nggak ada, hampir-hampir nggak ada. Nggak ada ya? Oke, ada tokohnya ya. Berarti Ustaz Saya memimpin. proaktif. Ketika Ustaz sana tahun 85, itu kan nggak ada listrik ya. Tapi jalan-jalan sudah ada belum? Nggak ada. Nggak ada juga. Ustaz buka lahan berarti ya? Nggak. Hah? Saya punya lahan tapi nggak ini. Saya beli lahan, Iya, tapi nggak ada jalan. nggak ada jalan ya. Penduduk saat itu udah mulai ramai? Belum? Belum ya? Nggak seramai sekarang. Belum ada jalan, belum ada listrik. Sepeda ontel aja nggak ada. Oh, sekarang udah ramai ya? Sekarang udah motor, mobil, udah. Udah banyak ya mobil. Iya. Udah kota kali. Iya Ustaz. Udah suasana kota. Tahun 96 apa baru listrik masuk. Iya. Dan 6. Baik. Dari pengalaman Ustadz ini ya dengan dakwah di Pulau Buru ini dan alhamdulillah banyak menghasilkan kader dan mudah sekolahnya juga tumbuh, masyarakatnya juga terpindah keislamannya. Ustadz, apa yang Ustadz ambil dari hikmah perjalanan dakwah ini Mas? Saya kepingin memproduksi kaderisasi gitu. Biar ada dai-dai muda yang tampil itu. Nanti dai yang bertugas di Pulau Buru itu tidak lagi mengharapkan apa dari kelas Iya. Ustadz sekarang merangkap sebagai ketua dakwah Pulau Buru. Dewan Dakwah Pulau Buru. Buru ini. Iya. Kalau di MUI dulu saya posisinya di kabupaten, cuman dimanai jadi ketua MUI zaman. Ada aliran-aliran besar Iya. yang berkembang. Oh gitu. Ustadz menjaga itu ya. Berarti Ustadz ini sebenarnya masih muda ya. Dibandingkan teman-teman lain ya. Kader Pak Nasir ya. Tahun 65 itu kan masih muda Ustadz. Iya. Iya kan? Umur 60. Nah, iya masih muda. Kader-kader Pak Nasir kan banyak kan umurnya udah 70 udah meninggal ya kan. Ustadz masih umur 60 tahun 65 itu masih muda. Muda lagi sudah. Enggak waktu itu Ustadz. Sudah. Berarti berapa
Waktu itu umur berapa tahun tuh ke Pulau Buru? Waktu itu umur 18 tahun. Masih 12 tahun, Masya Allah, sudah dakwah ya. Dari ke sana jenggot belum keluar tadi. Iya, Sekarang jenggot sudah putih. sendirian lagi. Masya Allah. Ada nggak Ustadz, teman Ustadz yang bareng-bareng dulu dibina oleh Pak Nasir di Darufala itu, kemudian ke Pulau, Ustadz kan Pulau Buru, ada nggak temennya yang ke Ada Pulau teman di eh, NTT sekarang namanya Ustadz Wan. Akhwan? Itu satu angkatan Mustaf. NTT ya. Oh, temennya. Dulu di Timur Timur tapi lepas sekarang di Oh gitu. Wan. Iya. Kemudian Ustadz, ini kan apa? Sekarang Dewan Dakwah juga memiliki kader-kader ya, terutama yang dibina di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Nasir ya. Itu kan ditempatkan juga kader-kadernya untuk dakwah ya, kalau dakwah di pulau terpencil ya, terluar terdalam, Jate itu. Nah, apa pesan Ustadz ke dai-dai muda itu Ustadz, biar mereka Ya betah? pesan saya iqomah lah. Jangan futur dalam dakwah. Iya, iya, iya. Apa Ustadz pernah mengalami apa musibah atau kemudian cobaan Ustadz sehingga Ustadz itu hampir putus asa gitu? Enggak. Nggak pernah ya. Jadi selama ini lancar aja Ustadz. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tantangannya nggak sampai buat putus asa, nggak sampai. Kalau enggak ada tantangan bukan dakwah no. Alhamdulillah ya. Iya, iya. Nah, tadi Ustadz mengatakan bahwa Ustadz banyak bantu atau mendirikan sekolah atas nama Muhammadiyah, atas nama Kalau lembaga apa tadi, Hidayatullah ya. Kenapa Ustadz nggak mendirikan sekolah di Dakwah Ustadz? Sana. saya pengennya itu Dewan Dakwah menjadi payung begitu buat umat. Saya pengennya itu Dewan Dakwah memayungi semua lembaga ya. Pengennya gitu. Iya. Dan itu berhasil Ustadz ya. Jadi Ustadz di sana termasuk yang dituakan ya sekarang ini. Ya kayaknya. Gitu ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Ada lagi Ustadz yang mau disampaikan? Enggak ada. Nggak ada. Ya, kemudian terakhir nih ya. Ustadz, saya kembali flashback ya ke waktu dibina di Darul Falah atau dibina oleh para orang-orang tua itu. Tokoh-tokohan itu yang bina kan bukan sembarangan ya, Iya. bukan tokoh tokoh daerah atau tokoh nasional bahkan internasional kayak Pak Nasir, mungkin juga Pak Rasidi ya, Badrul Wasian seterusnya. Apa Ustadz yang paling berkesan Ustadz dari pesan orang tua itu ketika membina Ustadz sehingga Ustadz menjadi seorang kader dakwah yang Berkesan itu Nasir itu kalau memanggil dai itu satu yang dari Pulau Buru dipanggil satu-satu. Kerja apa di sana? Buat apa di sana? Ada kendala apa? Butuh apa? Gitu. Kalau boleh tulis. Sekarang kan enggak ada. Saya sekarang enggak. Saya tidak merasa begitu. Jadi dai dipanggil ada perlu apa? Butuh apa? Jadi tahun 94 itu saya buka sekolah ibtidaiyah jarak dari tempat tinggal saya ke desa sebelah sekitar 5 kilo. Saya minta kendaraan kuda. Dibelikan sama Pak Nasir kuda tahun 95 kalau nggak. Pak Nasir meninggal Ustadz. Bulan 3 meninggal beliau. Belum, belum, Hah? belum. Bukan tahun 92. Tahun Iya, 92 saya iya. sudah. Benar 92. Tahun Sila 3 belum meninggal. Iya, tahun 92 saya dibelikan. 92 iya. Iya. Pendidikan kuda ya. Ya, dibelikan. Masya Allah ya Bang, Pak Nasir itu perhatiannya gitu ya. Pimpin Yes. besar benar perhatian. Itu Pak Nasir satu persatu Iya, Ustadz satu persatu ditanya. dai Iya, ini. ada kendala apa? Jadi Ustadz waktu itu dipanggil langsung ke Jakarta. Kalau ke Jakarta, saya kan setiap tahun ke Jakarta ngantar santri itu. Di Lamongan, di Solo.
Iya. Mampir saya ke situ. Oh. Oh, Pak Nasir. Ya, Ustad ceritalah. ya cerita. Itu yang paling terkesan gitu. Iya iya. Jadi Pak Nasir tiap permintaan dai itu harus Selalu kasih batu. selalu nilai ya. Saya anggap Dikasih itu batu kayak ya? saya anggap mahal, Ustaz. Iya. Kuda itu kan harganya 2,5 juta tahun 92, 90-an itu mahal. Uang besar itu kalau Betul betul ya, kayak mobil ya? 2,5 juta itu Kayak mobil tuh. Iya iya. Jadi Ustad waktu itu diberikan kuda, kemudian Ustad pakai kuda berarti? pakai. Mantap. Tapi berapa tahun kemudian kudanya itu kena infeksi, mati, Ustaz. Oh, mati gede. Tapi Ustad udah pakai berapa tahun tuh? Nah, berapa tahunan. Tahun 98 menjelang reformasi itu dibelikan motor Mega Pro. Oh iya betul. Oh terima ya ya. Mega Pro. Katanya Ustad pakai motor akhirnya. Iya. Itu waktu itu saya beli di Ambon masih harga jutaan. Baik, demikian ya pemirsa Lasnas Dewan Dakwah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Masdi ini dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan hikmah bagi kita, terutama untuk kader-kader dai-dai muda, untuk istiqomah, untuk sabar dalam menjalani dakwah itu. Insya Allah apabila kita menjalani dakwah dengan sabar, istiqomah dan lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan mempermudah dakwah kita, akan memberikan pertolongan dan memberikan kehidupan ini insya Allah bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Ustadz Masdi, mungkin kata terakhir yang ingin disampaikan silahkan, kata menutup. Enggak ada. Nggak ada ya? Cukup ya? Kita tetap Iya. modal. Jadi pesan yang disampaikan oleh Ustadz Masdi tadi terakhir adalah bagaimana beliau ini terkesan banget dengan sikap dari tokoh kita, Allahyarham Muhammad Natsir, Muhammad Natsir, di mana tiap beliau ketemu Pak Nasir itu selalu bertanya tentang kebutuhannya, tentang bagaimana dakwahnya, bagaimana yang dilakukan sana dan apa yang dia bisa bantu ya. Dan Pak Nasir akan membantu dai itu satu persatu ya kebutuhannya sehingga dai itu selalu semangat dan sabar dan istiqomah dalam menjalankan dakwahnya. Demikian hadirin pemirsa Lasnas Dewan Dakwah Nasional ya, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Semoga podcast ini menjadi inspirasi, menjadi hikmah bagi kita untuk menjalani dakwah di tanah air ini dengan terang benderang dan dengan mencerahkan ke masa depan. Demikian, terima kasih. Kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Sama-sama.